Hasil polling belum muncul ya? Oh, harus diselesaikan pollingnya. Nanti kita munculkan di akhir ya, insya Allah. Baik, tafadhal Ustadz Fida bisa share screen. Kemudian kita akan opening mukaddimah untuk direkam. Ini masih belum kita mulai ya. Baik. Izin slideshow, Ustadz. Nah, slideshow. Baik. Dan seperti yang kita ya baik, kita akan mukaddimah terlebih dahulu Ustadz, izin. Di sini saya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah, kita sampai pada sesi atau materi yang kelima dari daurah syariah dari 6 materi, dengan materi hadis yang ringkas padat tapi insya Allah sangat mudah untuk dipahami dan menjadi bekal penting untuk kita, terutama dalam memahami hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, baik secara riwayat maupun pemahaman. Teman-teman sekalian, sudah hadir bersama kita Ustadz Fida bin Munadzir. Beliau adalah salah satu alumni terbaik LIPIA, insya Allah. Alumni terbaik di sini kategorinya dari segi IPK ya. Alhamdulillah, beliau adalah senior kami di kampus dan beliau juga adalah pengajar di sekolah tinggi. D-nya itu apa Ustaz ya? Saya lupa. Di Rasad Islamiyah ya? Di Rasad Islamiyah Imam Syafi'i di Jember, yang dipegang oleh para doktor-doktor dari Madinah. Kemudian juga beliau pengajar di beberapa pembelajaran online seperti Kami Akademi, HSI Kibar, dan juga beliau adalah mahasiswa aktif di International Open University yang sudah diketahui, universitas online yang terkenal itu. Baik. Ustadz Fida, di sini kita sapa dulu. Kaifa halukum Ustaz? Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Baik. Baik. Ini sedang di mana Ustaz antum? Saya sedang di Bekasi. Oh, sedang di Bekasi. Baik. Ustadz Fida, kami persilahkan waktu dan tempat untuk antum jelaskan. Teman-teman, sekali lagi untuk bisa mendapatkan slide presentasi ini teman-teman bisa dapatkan nanti di website kursuskuba.com, akses gratis dan bisa teman-teman pakai untuk mengajar. Baik Ustadz Fida, kami persilahkan. Baik, jazakumullah khairan wa baraka fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara dan saudari sekalian, semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk menjadi hamba-hamba yang taat kepada syariatnya. Salah satu keutamaan yang terbesar adalah Allah mudahkan kita dalam mempelajari ilmu-ilmu syar'i. Di antara ilmu syar'i yang selalu dibahas oleh para ulama semenjak zaman dahulu hingga saat ini adalah ilmu hadis. Dan ilmu hadis ini membutuhkan pemahaman yang baik terhadap istilah-istilah yang berkaitan dengannya. Jadi dalam setiap ilmu ada istilah-istilah yang digunakan oleh para ulama spesialis bidang tersebut. Termasuk dalam ilmu hadis. Ada istilah-istilah yang populer digunakan oleh para ulama hadis yang perlu kita ketahui juga supaya kita bisa memahami istilah tersebut dan mudah bagi kita untuk membaca dan mempelajari hadis. Dan insya Allah Ta'ala pada pagi hari ini kita akan membahas istilah-istilah tersebut dengan penjelasan yang mudah dan ringan untuk difahami, bahkan termasuk yang belum pernah belajar mustalah hadis. Biidnillahi ta'ala. Nah, kita mulai dengan definisi ilmu hadis. Ilmu hadis ini apa? Apa yang dimaksud dengan ilmu hadis? Barangkali sebagian kita masih belum mengetahui ilmu hadis ini ilmu bagaimana dan ilmu apa. Para ulama menjelaskan maksud dari ilmu hadis adalah pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang membuat seseorang tahu kondisi sang perawi
sang periwayat, yaitu seorang ulama yang meriwayatkan hadis tersebut dan berita yang diriwayatkan. Atau dalam istilah bahasa Arabnya ilmun biqawanin yu'rafu biha ahwalus sanadi wal matn. Satu ilmu. Ini adalah satu cabang keilmuan yang membahas kaidah-kaidah, aturan-aturan. Dengan memahami aturan tersebut, maka kita bisa mengetahui kondisi satu sanad, satu rangkaian jalur sanad dan matan yang terdapat dalam hadis tersebut. Insya Allah Ta'ala kita sebentar lagi akan membahas apa yang dimaksud dengan sanad dan apa yang dimaksud dengan matan. Tapi intinya ilmu hadis ini membahas dua hal tadi, yaitu tentang sanad dan yang kedua adalah tentang matan. Dibahasnya dari sisi kaidah-kaidahnya supaya diketahui sanadnya bagaimana, kemudian matanya juga bagaimana. Penjelasan tentang definisi tadi, sanad adalah rantai para periwayat suatu berita yang bersambung sampai kepada matan. Jadi seorang ulama, misalkan di zaman saat ini, dia ingin meriwayatkan, ingin menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan suatu hukum tertentu. Maka tidak mungkin dia mengatakan tersebut tanpa melalui rantai riwayatnya. Sehingga dia harus merujuk, dia harus memiliki jalur dari mana dia mendengarkan dari gurunya, kemudian gurunya juga mendengar dari gurunya, terus naik sampai kepada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jalurnya, ya, rute perjalanan dari satu perawi sampai kepada perawi-perawi berikutnya sampai ke kitab-kitab hadis. Itulah yang disebut dengan sanad. Dan nanti insya Allah Ta'ala akan diperjelas lagi dengan contoh yang nyata. Tapi sebelum itu kita membahas dulu apa itu matan. Sedangkan matan adalah isi dari berita, isi dari kabar atau isi dari hadis, inti utama hadisnya. Sedangkan sanad adalah jalurnya. Matan adalah intinya. Inti berita yang isinya adalah ucapan dan ini tentu saja letaknya ada di akhir setelah sanad. Jalurnya dulu, baru kemudian satu persatu guru-gurunya saling menceritakan, meriwayatkan. Di akhir barulah muncul matannya. Contohnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dan ulama yang lain. Jadi hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan dari Al-Imam Malik. Al-Imam Malik dia meriwayatkan dari gurunya yaitu Nafi'. Dan Nafi' tidak mendengarkan dari Rasulullah langsung, tapi mendengarkannya melalui perantara sahabat Nabi Muhammad SAW yaitu Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Al-Imam Malik tidak mendengarkan langsung dari Rasulullah karena jauh jarak hidupnya Imam Malik dengan Rasulullah. Beliau bukan sahabat sehingga harus mendengarkan dulu dari gurunya, lalu dari gurunya lagi barulah dari Rasulullah SAW. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Salatul jama'ati tafdulu salatal fadhi bi sab'in wa ishrina darajah." Rasulullah SAW bersabda, salat berjamaah lebih utama dibandingkan salat sendirian. Perbandingannya adalah 27 derajat. Jadi orang yang sholat berjamaah mendapatkan 27 derajat, sementara orang yang sholat sendirian tidak berjamaah, maka dia mendapatkan satu tingkatan jika dibandingkan dengan sholat berjamaah tadi. Nah, dari contoh ini, Malikun an Nafi an Abdullah bin Umar, ini disebut dengan sanad, rantai periwayatan. Sedangkan salatul jamaati tafdulu salatal fadhi bi sab'in wa isyrina darajah. Ini adalah inti atau isi dari ucapan hadis tersebut yang disebut dengan matan. Sementara anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini bukan sanad, bukan juga matan. Ini hanya doa. Kita bersolawat. Ya, maka ketika kita mendengarkan penyebutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, alangkah baiknya jika kita bersolawat juga. Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka di sini sanadnya adalah tulisan yang berwarna biru.
dari Imam Malik, Ibnu Anas, kemudian Nafi, kemudian Abdullah bin Umar. Sedangkan matanya adalah yang berwarna merah. Baik. Dan tujuan mempelajari ilmu hadis ini penting untuk kita pelajari bagi setiap penuntut ilmu terutama atau bagi kaum muslimin secara umum. Tujuan mempelajari ilmu hadis adalah untuk mengetahui mana hadis yang makbul dan mana hadis yang mardud. Mana hadis yang bisa diterima dan mana yang tidak bisa diterima. Karena tidak semua hadis bisa kita terima, tidak semua ucapan yang diriwayatkan bahwa Rasulullah bilang begini dan begitu, tidak semuanya bisa diterima. Kita lihat dulu, kita cek dulu apakah sesuai dengan hadis yang bisa diterima, sesuai dengan kriteria hadis yang diterima, ataukah tidak. Jika tidak sesuai dengan kriterianya, maka tidak bisa diterima. Jadi penting kita mengetahui hadis ini bisa diterima atau tidak. Hadis ini sahih atau dhaif atau bahkan maudhu, palsu. Bisa jadi ada hadis-hadis yang palsu. Diriwayatkan bahwa Rasulullah mengatakan begini dan begitu, tetapi ternyata jalurnya tidak benar atau bahkan tidak ada jalurnya. Dari sinilah penting sekali mempelajari ilmu hadis, apalagi kita mengatakan bahwa Rasulullah bersabda. Ini tanggung jawabnya berat. Karena ketika Rasulullah bersabda berarti ini menjadi agama, bagian dari syariat. Ya, maka harus berhati-hati ketika kita membaca atau menemukan suatu hadis atau menyampaikan hadis, harus dipastikan dulu apakah hadis ini bisa diterima ataukah tidak. Baik, berikutnya adalah kita akan membahas tentang tiga istilah, yaitu hadis, khobar, dan athar. Kita sering mendengarkan ini di kitab-kitab hadis. Hadis, khobar, dan athar. Apa yang dimaksud dengan tiga istilah ini? Yang pertama hadis. Hadis adalah ma jaa anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sawa'an kana qaulan, au fi'lan, au taqriran, au sifatan. Sesuatu suatu ungkapan yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ini perkataan apapun ya, sesuatu apapun, baik apapun ini berupa perkataan atau perbuatan atau persetujuan atau sifat. Jadi perkataannya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau bukan ucapan beliau tapi perbuatan. Ada yang meriwayatkan Rasulullah berbuat begini dan begitu, melakukan sesuatu. Maka ini juga disebut dengan hadis atau persetujuan. Rasulullah melihat sebagian sahabatnya melakukan sesuatu, disetujui oleh beliau, maka juga menjadi hadis. Begitu juga dengan sifat. Jadi hadis ini bukan hanya perkataan saja. Sebagaimana mungkin kita di awal-awal, hadis adalah ucapan Rasulullah. Iya, betul. Tidak salah, tapi lebih dari itu. Hadis bukan hanya perkataan, melainkan juga perbuatan, persetujuan, atau sifat. Yang kedua adalah istilah khobar. Khobar adalah apapun yang datang dari Nabi Muhammad SAW atau dari selain beliau. Jadi mencakup dua hal. Jadi ada yang datang dari Rasulullah atau selain beliau. Dari kalangan siapa yang di selain beliau? Dari kalangan sahabat-sahabat beliau. Misalnya tadi, yang mengatakan adalah Abdullah bin Umarnya, bukan Rasulullahnya. Atau para khulafaur rasyidin. Atau para tabi'in, murid-muridnya para sahabat. Tabi'in adalah generasi setelah para sahabat, murid-murid para sahabat. Atau atba'ut tabi'in, tabi'at tabi'in, yaitu generasi ketiga. Jadi generasi dalam agama Islam ini ada tiga generasi utama. Yang pertama adalah di saat Nabi Muhammad SAW masih hidup. Maka ini generasi para sahabat. Setelah para sahabat selesai masa mereka, tibalah masa tabi'in, artinya pengikut. Tabi'in artinya pengikut. Maksudnya adalah orang-orang yang mengikuti jejaknya para sahabat. Mengikuti jejaknya para sahabat. Misalkan Al-Hasan Al-Basri, Muhammad Ibnu Sirin, dan lain sebagainya. Lalu kemudian muncullah atba'ut tabi'in, pengikutnya para tabi'in. Yang para ulama mengatakan diantaranya adalah seorang imam fikih yang masyhur, yaitu Al-Imam Abu Hanifah. Atau bahkan siapapun setelah mereka di bawah tingkatan atba'ut tabi'in. Setelah tiga generasi pertama, maka ucapan mereka disebut dengan khobar. Jadi khobar ini cakupannya lebih luas. Mencakup hadis di definisi yang pertama tadi, mencakup juga yang ketiga, yaitu athar. Jadi khobar ini cakupannya
nomor satu dan nomor tiga. Apa itu athar? Athar adalah apapun yang datang dari selain Nabi Muhammad SAW. Ya, mencakup dari sahabat, para tabi'in, atau atba'ut tabi'in dan setelah mereka. Disebut dengan athar, peninggalan. Jadi, kalau ada riwayat, ucapan, atau perbuatan dari selain Nabi Muhammad, maka disebut dengan athar, atau bisa juga disebut dengan khobar. Tapi kalau disebut dengan hadis, nggak bisa dipakai untuk ucapan sahabat. Jadi yang lebih mencakup semuanya adalah khobar ini. Yang kedua, mencakup jenis yang pertama, yaitu hadis, dan juga mencakup asar. Contoh-contoh hadis. Ada hadis ya. Yang pertama kita bahas, tadi disebutkan di pengertiannya, yaitu apapun yang datang dari Nabi Muhammad, yang mencakup empat hal. Perkataan, perbuatan, persetujuan, atau sifat. Maka kita akan melihat satu persatu contohnya. Contoh hadis. Yang pertama adalah qauli hadisun qauli perkataan. Misalnya dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya. Setiap amalan tergantung niatnya. Ini adalah hadis qauli karena Rasulullah mengucapkan dengan lisannya didengarkan oleh para sahabat. Lalu yang kedua adalah hadis fi'li, yaitu perbuatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak mengatakan, yang mengatakan, yang menceritakan adalah bisa jadi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau para sahabat baik laki-laki maupun wanita yang menceritakan Rasulullah melakukan sesuatu. Misalnya di sini Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila Nabi hendak tidur dalam kondisi junub, maka beliau membersihkan kelaminnya. Maka beliau membersihkan kelaminnya kemudian berwudu. Ya, berwudu sebelum tidur. Ini salah satu adab yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kondisi junub, sebelum tidur, berwudu dulu, kemudian membersihkan kemaluannya. Kemudian yang ketiga adalah takriri, persetujuan. Nabi tidak mengatakan sesuatu, tidak juga melakukan sesuatu. Yang melakukan adalah sahabat, atau yang mengucapkannya adalah sahabat, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah membiarkan saja, mengizinkan, tidak melarang, tidak juga memerintahkan. Misalnya adalah Nabi SAW membiarkan Khalid ibnu Al-Walid, seorang sahabat yang masyhur, memakan bob, yaitu kadal, gurun, binatang yang seperti kadal bentuknya, yang hidup di padang pasir. Jadi Rasulullah membiarkan saja, tidak memerintahkan, tidak juga melarang, menunjukkan bahwa ini adalah hukumnya halal. Kalau misalkan Nabi sendiri yang memakan, maka jadinya bukan takriri, tapi fi'li. Jadi beliau hanya menyetujui saja, tidak melarang. Kemudian yang keempat adalah as-sifat al-wasfi. Misalnya Anas bin Malik sebagai pembantu Rasulullah SAW yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW secara fisik rambutnya tidak keriting, terlalu pekat ya, terlalu keriting. Tidak juga terlalu lurus menjuntai, terlalu kaku, jadi pertengahan. Bergelombang, tidak terlalu keriting, tidak juga terlalu lurus. Ini menunjukkan sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan ucapan beliau, bukan perbuatan Rasulullah, bukan persetujuan, tapi fisik, ya, sifatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga termasuk hadis. Empat jenis ini dikategorikan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai membahas macam-macam hadis ditinjau dari hukumnya. Ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, ada hadis yang dhaif, ada hadis yang maudhu. Hadis yang sahih yang pertama. Hadis yang sahih ini hadis yang dapat dijadikan pegangan dalam syariat yang bisa kita terima, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi hukum dasar syariat Islam. Apa yang dimaksud dengan hadis sahih? Hadis sahih ini terangkum dalam 5 syarat berikut. Jadi hadis sahih adalah satu hadis yang terpenuhi 5 syarat. 4 jenis hadis tadi, baik ucapan atau perbuatan atau persetujuan atau sifat,
menjadi hadis yang sahih, dapat diterima, dapat diamalkan dan tervalidasi bahwa itu adalah ucapan Nabi Muhammad SAW dengan 5 syarat berikut. Syarat yang pertama adalah musnad, melalui jalur sanad, yaitu ternisbatkan kepada Nabi dengan sanad. Ada jalurnya, bukan tiba-tiba dibuat-buat atau ada orang bikin-bikin lalu dibilang Rasulullah SAW bersabda. Nah, itu tidak benar. Jadi harus disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan sanad. Tapi apakah sudah cukup ada jalurnya? Yang penting ada jalurnya. Enggak. Harus melihat syarat yang lain. Syarat yang kedua adalah ittisalus sanad. Sanadnya bersambung, jalur rangkaian. Saya mendengarkan dari guru saya mendengarkan dari gurunya. Begitu seterusnya, ini harus bersambung, tidak boleh terputus. Misalnya, saya langsung mendengarkan dari orang yang jauh kehidupannya, mungkin yang sudah wafat misalnya 200 tahun yang lalu. Maka ini terputus sehingga hadis tersebut tidak sahih. Jadi syarat yang kedua adalah ada sanatnya dan sanatnya harus bersambung. Yang benar-benar telah mendengarkan hadis tersebut dari gurunya. Kemudian syarat yang ketiga, para periwayatnya, perawi, yaitu orang yang meriwayatkan. Orang-orang yang ada di sanad tadi harus terpenuhi 2 kriteria. Harus terpenuhi 2 sifat ini, yaitu al-adl wad-dhabt. Al-adl wad-dhabt. Adil maksudnya ini bukan orang yang adil dalam membagi sesuatu. Enggak. Adil di sini adalah istilah yang digunakan oleh para ulama hadis yang mencakup seseorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah, meninggalkan larangan, amalan-amalan wajib dilakukan, kemudian keharaman ditinggalkan. Ini salah satu sifat adil. Kemudian juga menjaga muruah, menjaga kewibawaan. Tidak melakukan hal-hal yang mencoreng kehormatannya. Kemudian juga dia menjauhi amalan-amalan yang buruk. Orang-orang yang memiliki sifat ini disebut dengan al-adl. Al-adl. Kemudian syarat yang kedua bagi seorang perawi adalah dhabt. Dhabt adalah orang yang hafal hadis yang diriwayatkan. Dia benar-benar menghafalkan dan mengetahui secara detil dan kuat. Dia harus meriwayatkan sebagaimana dia dengarkan. Tidak boleh dia mengatakan sesuatu yang masih ragu-ragu. Kalau masih ragu-ragu atau lupa, diubah sendiri, ditambah-tambah sendiri, maka tidak menjadi dobit lagi. Nah, dobit ini tidak mesti harus dengan hafalan yang ada di kepalanya. Bisa dibantu dengan tulisan. Jadi dobit ada 2, ada dobit fis sudur dan ada dobit fil kitab. Intinya para ulama mensyaratkan yang penting seorang perawi, orang yang ada di sanad harus bisa meriwayatkan ini maksudnya menyampaikan kepada orang lain sebagaimana dia dengarkan dulu persis tidak ada perubahan. Inilah yang disebut dengan dhabit, al-adlu dhabit. Kemudian syarat yang keempat tidak syadz. Syadz ini juga istilah dalam ilmu hadis. Yang dimaksud dengan syadz adalah menyelisihi periwayat lain yang lebih thiqah, yang lebih terpercaya. Jadi ketika ada seorang yang meriwayatkan, misalkan saya meriwayatkan ucapan tertentu, tapi ucapan ini berbeda, menyelisih perawi-perawi lain yang lebih thiqah, yang lebih kuat hafalannya, yang lebih terpercaya. Maka tidak menjadi hadis yang sahih karena menyelisihi tadi. Walaupun sebenarnya saya orang yang terpercaya juga, tapi kalau menyelisih yang lebih kuat tingkatannya, maka yang lemah menjadi tidak sahih. Kemudian yang kelima, syarat yang terakhir sekaligus menjadi kriteria hadis ini menjadi sahih. Syarat ini adalah tidak terkena illah. Ya, alla yakuna mu'allalan. Tidak ada illah. Illah secara bahasa artinya penyakit. Tapi yang dimaksud dalam ilmu hadis, ilat adalah sebab yang khafi, yang samar, tidak terlalu kelihatan. Jadi sebab-sebab yang samar yang menjadikan suatu hadis ini cacat. Hadisnya menjadi sakit, ya, tidak sehat lagi. Hadisnya menjadi lemah atau hadisnya menjadi tercoreng. Dan ilah di sini karena samar, tentu saja yang membahas adalah para ulama. Gimana samar-samar tersebut, apa saja penyakit-penyakitnya, ini dibahas oleh para ulama
yang ahli di bidang itu. Tapi yang menjadi poinnya di sini kita mengetahui istilah-istilah ini, mengenal. Sehingga ketika mendengarkan lagi, setidaknya kita bukan menemukan sesuatu yang aneh. Atau kita tahu, oh syarat-syarat hadis ini diantaranya adalah tidak ada penyakitnya. Sebagaimana ada orang yang sehat kemudian terkena penyakit, ya tidak bisa diterima. Kadang di, di, di tidak dapat diterima, tidak masuk didiskualifikasi ya dari orang yang sehat. Baik, selanjutnya adalah kita akan menyebutkan satu contoh. Contoh yang disebutkan di sini hadis yang sahih. Al-Imam Malik meriwayatkan dari Nafi' dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang bersafar. Safar artinya bepergian jauh, membawa Al-Qur'an ke tanah musuh, ila ardil adui, membawa tanahnya musuh ke negara atau daerah non muslim. Ini dilarang membawa Al-Qur'an ya. Tentu saja penjelasannya bisa dirujuk di kitab-kitab syarah hadis. Yang menjadi poin kita adalah di sini ada hadis yang sahih dan Malik, kemudian Nafi, kemudian Abdullah bin Umar, sebagaimana yang kita bahas tadi, ini disebut dengan sanatnya. Lalu matanya adalah melarang seseorang safar membawa Al-Quran ke tanah musuh, Ardul Adu. Nah, hadis ini memenuhi 5 syarat di atas. Jadi, setelah diteliti oleh para ulama, ternyata terpenuhi hadisnya musnad, yaitu ada jalurnya. Malik dari Nafi dari Abdullah bin Umar. Kemudian sanatnya tersambung karena Malik memang benar-benar mendengarkan riwayat ini dari Nafi, dari gurunya. Kemudian Nafi benar-benar mendengarkan dari Abdullah bin Umar. Ini terpenuhi syarat kedua, yaitu tersambung. Kemudian syarat yang ketiga, para periwayatnya termasuk adil dan dhabit. Imam Malik tidak diragukan. Beliau orang yang bertakwa, hafalannya juga kuat. Begitu juga Nafi, gurunya. Orang-orang yang bertakwa, menjaga muru'ah, kehormatan. Kemudian hafalannya juga kuat. Lalu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ini juga demikian. Lalu kemudian tidak syad. Hadis ini tidak menyelisih riwayat lain yang lebih kuat, tidak menyelisih para perawi lain yang lebih terpercaya. Kemudian tidak ada yang membuat cacat hadis ini sehingga hadis ini dihukumi sebagai hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Berikutnya, kita akan membahas hadis yang tingkatannya di bawah hadis sahih, hadis hasan. Hadis hasan ini masih bisa diamalkan, tapi tingkat kekuatan hadisnya turun sedikit. Dia tidak lemah, tidak juga palsu, tapi tingkatan kesohihannya turun sedikit. Disebut dengan hadis hasan. Hasan artinya baik ya. Secara definisi, hadis hasan adalah hadis yang memenuhi 5 syarat hadis sahih tadi. Tapi ada di satu syaratnya yang tidak maksimal. Ya, tidak maksimal. 5 syarat tadi ada di hadis sahih. Nah, di salah satu pensyaratannya tidak maksimal. Bagaimana penjelasannya tidak maksimal tadi? Di sinilah. Salah satu periwayatnya atau lebih, jadi satu periwayat atau 2 periwayat atau 3 atau lebih berada di level di bawahnya hadis sahih. Dalam masalah apa? Ad-dhabt. Jadi dari 5 kriteria hadis sahih tadi, khusus di pembahasan ad-dhabt, levelnya di bawahnya periwayat hadis sahih. Yang lainnya masih harus terpenuhi. Jadi hadis hasan ini masih musnad, kemudian masih bersambung sanatnya, kemudian adilnya juga masih, cuman dobetnya ini yang tingkatannya turun sedikit. Kemudian tidak syadz, tidak ma'lul, tidak ada cacatnya. Gara-gara turun di level dobet saja sudah berubah menjadi hadis yang hasan. Jadi hadis ini tetap dihukumi bisa diamalkan, bisa diterima. Ya, karena tujuan untuk mempelajari ilmu hadis ini supaya kita tahu hadis ini bisa dipakai atau enggak, bisa diamalkan ataukah tidak. Jadi tetap masih dijadikan hujjah, tidak tertolak riwayat ini. Ya, turun sedikit tingkatan kekuatan hafalannya. Contohnya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dalam sunannya, beliau meriwayatkan satu hadis. Beliau mengatakan hadatsana Qutaibah, telah meriwayatkan kepadaku Qutaibah. Qala haddatsana Ja'far ibnu Sulaiman Ad-Dubai, telah menghabarkan kepada kami
Ja'far ibnu Sulaiman ad-Dubai. Lalu an Abi Imran al-Jauni, dari Abu Imran al-Jauni. Lalu an Abi Bakar ibni Abi Musa al-Ash'ari, dari Abu Bakar bin Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari ini seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi melalui anaknya yang memiliki julukan Abu Bakar. Lalu Abu Musa al-Ash'ari ini mengatakan, qala sami'tu, Abu Bakar tadi menceritakan bahwa beliau mendengarkan ayahnya, yaitu Abu Musa al-Ash'ari, yang mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna abwabal jannati tahta dhilalis suyuf. Sesungguhnya pintu-pintu surga ini di bawah bayang-bayang, atau di bawah bayang-bayang as-suyuf, pedang-pedang. Nah, ini juga hadis yang tidak boleh ditafsirkan berdasarkan hawa nafsu, ditafsirkan sesuai dengan akalnya sendiri, nggak bisa. Harus dirujuk penjelasan para ulama. Nah, maksudnya ini adalah perintah berjihad. Ya, jangan difahami, oh ternyata Islam adalah agama yang haus darah, agama yang suka membunuh. Ya, nggak begitu. Ya, harus dilihat penjelasannya para ulama. Nggak boleh ditafsirkan semaunya sendiri. Nah, di sanad ini sebenarnya tidak ada yang bermasalah jika dilihat dari kriteria hadis sahih tadi. Cuman ada seorang perawi di sanadnya ini yang bernama Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai ini, disebutkan oleh para ulama bahwa di antaranya adalah Abu Isa At-Tirmidzi, yaitu Imam At-Tirmidzi tadi, beliau adalah hafalannya, tingkatannya di bawah level sahih, sehingga hadisnya menjadi hasan, turun sedikit tingkatannya. Semua perawinya ini terpercaya, adil, cuman tingkatan kekuatan hafalan Ja'far ini tidak sekuat sekuat orang-orang yang lain, perawi-perawi yang lain yang hadisnya sahih. Tingkatannya turun sedikit. Nah, sehingga derajatnya menjadi hadis hasan. Bahkan Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan, qala Abu Isa hadza haditsun hasanun gharibun. Hadis ini hasan gharib. La na'rifuhu illa min hadithi Ja'far ibni Sulaiman ad-Dubai. Nah, jadi ini adalah hadis hasan, yaitu salah satu perawi atau beberapa perawi dalam masalah kekuatan hafalannya turun sedikit. Dan ini disebut dengan hadis hasan lidzati. Hadis hasan ini nanti akan kita pelajari ada dua macam. Ada yang memang sejak awal dia sendiri sudah hasan, tingkatan dalam masalah hafalan satu perawinya di bawah hadis yang sahih. Jadi disebutkan di sini secara internal. Maksudnya dia sendiri memang hasan. Nanti ada yang kedua, yaitu hasan li ghairihi. Nah, kita tunggu penjelasan berikutnya. Yang ketiga, jenis hadis adalah hadis yang dhaif, yang artinya adalah lemah. Hadis ini lemah. Definisi hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi salah satu, ya, tidak memenuhi salah satu dari 5 syarat hadis sahih atau hasan tadi. Walaupun yang hilang ini cuma satu syarat saja. Misalkan hadisnya tidak ada sanadnya, langsung menjadi dhaif. Atau hadisnya tidak mutasil, sanadnya tidak bersambung, maka langsung menjadi dhaif. Dan dhaif ini bertingkat-tingkat. Hadis dhaif bukan satu level, tingkatannya banyak. Salah satu tingkatannya adalah hadis yang maudhu atau mungkar, yang sangat buruk, ya, tingkatan lemahnya ini sangat parah, yang tidak boleh lagi disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau tidak terpenuhi salah satu dari 5 syarat tadi, atau bahkan tidak terpenuhi semua 5 syarat tadi, otomatis menjadi hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Nah, hadis yang lemah ini ada dua jenis, yaitu jika lemahnya tidak terlalu parah, hadis lemah tapi lemahnya ringan, maka kalau ada hadis yang lain yang disebut dengan mutaba'ah, kalau ada hadis lain yang mendukung yang datang, ada riwayat lain yang menguatkan. Jadi ada satu hadis menjelaskan hukum A misalkan. Lalu ini ada masalah di salah satu syarat hadis sahih atau hasan tadi nggak terpenuhi. Tapi ternyata setelah diteliti, oh ada hadis yang lain ini yang bentuknya sama,
tapi dari jalur yang lain. Nah, jika hadits yang lain-lain ini dikumpulkan, ini disebut dengan syawahid ya atau mutaba'ah, ada penguat. Jika kelemahannya tertutupi, maka bisa naik levelnya hadits yang dhaif tadi menjadi hadits hasan li ghairihi. Hadits hasan, hadits hasan li ghairihi, yaitu hadits yang aslinya lemah tapi lemahnya nggak terlalu parah. Lalu kemudian dia dikuatkan oleh hadits-hadits yang lain sehingga derajatnya naik menjadi hadits yang hasan. Nah, ini jenis yang pertama. Kalau lemahnya tidak terlalu parah. Kalau terlalu parah, maka masuk ke dalam hadits yang kedua, jenis yang kedua. Jika terlalu parah, maka masuk ke jenis yang kedua. Sangat parah. Tidak bisa dimaafkan. Dikuatkan dengan jalur lain pun nggak berguna karena sangat parah lemahnya. Maka ya mau tidak mau dia tetap berada di tingkat doif ini walaupun ada hadis-hadis yang lain yang semakna atau mirip-mirip nggak bisa dikuatkan karena saking parahnya turunnya nggak keangkat ya. Nah, jadi masuknya menjadi hadis yang doif, tetap hadis yang doif. Maka hadis hasan ada dua, ada hadis yang hasan lidzati, dari awalnya memang hadisnya hasan. Ada juga hadis yang hasan li ghairihi, yaitu hadis yang awalnya lemah, lemah ringan, lalu dikuatkan dengan hadis lemah yang lain sehingga naik level menjadi hadis yang hasan. Nah, mungkin kita masih bertanya-tanya, tadi dibagi ada hadis yang lemahnya parah, lalu ada yang enggak terlalu parah, hadis yang lemahnya ringan. Kapan suatu hadis ini dikategorikan hadis dhaif yang parah, yang jenis kedua ini yang nggak bisa naik ke tingkatan hasan ini bagaimana? Nah, di sini ada beberapa sebab. Yang pertama apabila periwayatnya ada yang tertuduh berdusta, muttaham bil kadzib, tertuduh. Ulama mengatakan ini tertuduh ini, pendusta. Nah, ini hati-hati ya kalau sudah begini nggak bisa naik ke tingkatan hasan li ghairihi. Atau benar-benar pendusta, kadzab, selalu bohong. Kalau bicara bohong, bahkan ngomong sehari-hari aja udah bohong, nggak bisa diterima hadisnya. Ya, menjadi hadis yang dhaif. Walaupun ada penguat-penguatnya, nggak ngangkat. Kalau sudah ketingkatan parah semacam ini. Kemudian juga hadis yang perawinya matruk, ditinggalkan, nggak dipakai sama ulama, nggak dipakai sama ahli hadis karena hafalannya sangat buruk, jelek hafalannya, selalu berubah kacau gitu ya, hafalannya nggak bagus atau banyak salah. Dia masih hafal cuman ketukar-tukar gitu, bolak-balik ya, sulit, banyak kesalahannya. Ini menjadikan doifnya nggak bisa diselamatkan ya, terus menjadi doif saja. Kemudian yang berikutnya karena majhulul ain, orangnya ini nggak dikenali, siapa orang ini nggak kenal, nggak ada yang kenal gitu ulama lain, orangnya terlalu asing atau orang-orang yang nggak terkenal, nggak dikenal, majhul, nggak diketahui apakah orang ini baik atau buruk, hafalannya gimana, kuat apa enggak, kesolehannya gimana, nggak diketahui, maka mengakibatkan hadisnya nggak diterima. Ini bukan berarti orang harus populer, harus terkenal, enggak ya. Kenapa begini? Karena apa harus dikenal? Supaya kita bisa memastikan hadis ini diriwayatkan hanya dari orang-orang yang kuat hafalannya, dari orang-orang yang bertakwa gitu. Supaya ini menyelamatkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, webcam saya mati ini karena zoomnya tidak kuat, not responding. Baiknya. Apakah suara masih terdengar?
Baik, mohon maaf, Ustadz Fida, ada gangguan ya. Baik, kita tunggu dari Ustadz Fida. Sepertinya ada gangguan teknis dari beliau. Teman-teman sekalian nanti bisa mendapatkan akses materinya insya Allah di website kursuskuba.com. Tadi sampai sini ya materinya ya. Sampai di sini. Baik, tadi sempat kita tampilkan kepada antum polling, sudah pada diisi ya. Insyaallah ternyata ada 47% yang belum pernah belajar mustalah hadis. Mungkin kita coba polling lagi nih, teman-teman ya. Kita polling lagi sambil menunggu Ustadz Fida. Nah, kita polling di sini. Saya teman jawab. Sini ya. Baik. Oh, enggak bisa dikirim ya. Oh ini. Silakan teman-teman bisa diisi. Oh ya, Ustadz Fida sudah hadir kembali. Maaf Ustadz. Afwan Ustadz tadi gangguan teknis ya. Gak apa-apa. Fadal Ustadz bisa share screen lagi Ustadz. Mohon maaf. Teman-teman bisa sambil menunggu isi polling yang tadi kita kirim di Zoom. Apakah materinya sulit ataukah mudah? Tenang saja, itu aman ya, privasinya terjaga. Bismillah. Mohon maaf tadi ada gangguan teknis. Zoom saya tidak kuat, not responding sampai keluar dan nggak bisa masuk lagi sampai di restart ya. Baik. Terima kasih telah menunggu. Jazakumullah khair. Kita lanjutkan materi tentang mustalah hadis ini. Kita sampai pada penjelasan hadis yang lemah, yaitu lemah yang tidak lagi bisa diangkat ke tingkatan hadis hasan. Dan penyebabnya yang pertama tadi karena tertuduh ada perawi yang pendusta atau karena memang benar-benar pendusta. Disebabkan hafalan yang buruk atau banyak kesalahan. Kemudian juga ada yang karena majhul, tidak dikenali orangnya ini bagaimana. Dan yang terakhir, dan sebenarnya banyak lagi sebab-sebab yang lain. Di antaranya adalah karena ahli bid'ah, bid'ah yang parah, yang memasukkan pemikiran bid'ahnya ke dalam riwayat hadis. Bid'ah yang parah ya. Maka itu menjadikan hadisnya tidak dapat diterima lagi. Berikutnya adalah hukum mengamalkan hadis yang lemah. Para ulama menjelaskan bahwa hukum mengamalkan hadis yang lemah ini sebenarnya banyak versi. Ada yang mengatakan nggak boleh secara mutlak. Ada yang mengatakan boleh tapi dengan syarat-syarat. Nah, kita ambil pendapat sebagian ulama ini yang memperbolehkan. Nggak apa-apa diamalkan hadis yang dhaif, tapi dengan aturan-aturan. Bukan diperbolehkan begitu saja. Seenaknya sendiri. Nggak. Harus ada syarat-syaratnya. Nah, syarat yang pertama adalah hadis tadi dalam lingkupan atau dalam cakupan kategori fadhailul a'mal yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan ya, suatu amalan, bukan amalan yang dibahas secara utama. Jadi misalkan targhib wa tarhib, motivasi untuk melakukan sholat zuhur misalkan begitu. Atau ada hadis yang memotivasi sholat rawatib. Nah,
Ada hadis yang lemah dalam hal ini maka bisa diterima dengan nanti tambahan syarat-syarat berikutnya. Jadi hanya membahas tentang motivasi atau ancaman atau suatu larangan, bukan yang membahas hukum pensyariatan tertentu yang membahas halal haram, enggak. Atau bukan juga dalam berkaitan dengan akidah, keyakinan tentang keimanan, bukan penetapan hukum, ya. Maka ini syarat yang pertama yang menjadikan hadis lemah boleh diamalkan. Nah, kemudian ada penjelasan di sini doa dan zikir termasuk kategori fadail a'mal. Fadail a'mal ya. Keutamaan-keutamaan begitu saja ya. Bukan pensyariatan hukum yang baru. Ada hukum yang baru berdasarkan hadis yang lemah. Ini enggak begitu. Kemudian syarat yang kedua masih di bawah payung dalil utama yang lebih kuat ya. Dalil utamanya ini sahih, baik tingkatannya benar-benar sahih di level yang pertama tadi atau level yang kedua yaitu hasan. Nah, selama dia masih dipayungi oleh hadis-hadis yang sahih yang bisa diamalkan, maka nggak apa-apa hadis dhaif ini bisa diamalkan atau bisa diterima. Tapi kalau dia nggak ada payungnya, hadis yang lemah ini tidak dipayungi hadis yang lebih kuat, ya nggak bisa. Misalkan ada hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sholat wajib. Nah, keutamaan sholat wajib ini walaupun nggak ada pun sudah ada payungnya, ada dalil yang lebih kuat, yaitu hadis-hadis yang menjelaskan sholat wajib ada 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, hadis yang lemah ini hanya menjelaskan keutamaannya saja. Maka nggak apa-apa diambil ya, bisa diamalkan. Kemudian yang ketiga, tidak bertentangan dengan dalil lain yang sahih. Hadis ini jangan bertentangan dengan dalil lain yang sahih. Nggak boleh bertabrakan dengan ijma misalnya, atau bertabrakan dengan ayat-ayat Al-Quran, atau bertabrakan dengan hadis lain yang sahih. Nah, ini syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat, derajat lemahnya tidak parah. Nggak boleh yang tingkatannya parah-parah tadi. Kalau itu mah nggak boleh semuanya. Semua ulama mengatakan nggak bisa diamalkan. Misalkan hadis yang ada perawinya pendusta, suka berbohong, selalu setiap perbicaraannya suka berbohong, pendusta, maka nggak bisa diterima. Kemudian syarat yang kelima, tidak boleh diyakini bahwa ini hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak apa-apa kita mengatakan ini ada hadis yang lemah, tapi jangan diyakini ini ucapannya Rasulullah. Karena konsekuensi kalau kita mengatakan ini hadis ucapannya Rasulullah, kita pastikan Rasulullah bilang begini, ini hati-hati. Padahal bisa jadi itu bukan begitu ucapannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ketika terpenuhi syarat-syarat ini maka bisa diamalkan. Makanya syarat ini termasuk syarat yang ketat, syarat yang ketat. Sehingga sebagian ulama mengatakan ya sebenarnya sama aja. Berarti ujung-ujungnya ya, sulit nggak? Sama aja kayak mengatakan hadis ini yang lemah nggak bisa diamalkan. Karena tetap ujung-ujungnya ini bukan diyakini hadis Rasulullah, kemudian juga harus ada payungnya yang lebih kuat. Ya, ini memang pembahasannya yang cukup rumit, pembahasan tentang mengamalkan hadis yang lemah. Apakah boleh apa enggak? Lalu syarat-syaratnya, kemudian contoh-contohnya, ini dibahas oleh para ulama ya. Karena kita masih hanya sekedar pendasaran, istilah-istilah. Yang penting kita kenal dulu. Oh, berarti ada ulama yang memperbolehkan dengan syarat-syarat ini. Syarat-syarat ini digabungkan dari penjelasan para ulama. Sebagian mereka diantaranya adalah Izzuddin Ibnu Abdissalam, kemudian Ibnu Taimiyah, Ahmad bin Abdul Halim, kemudian Ibnu Daqiq Al-Aid, Al-Hafidh Ibnu Hajar, Al-Imam At-Tufi, Al-Imam As-Suyuti. Ini dari ulama lintas madhab fikih. Ada yang dari kalangan Hambali, ada yang dari kalangan Syafi'i dan yang lainnya. Baik. Jadi kesimpulannya, hukum mengamalkan hadis ini ada perbedaan pendapat, perbedaan pandangan di kalangan para ulama hadis. Ya. Bagi yang mengatakan boleh, ya, bukan secara mutlak, tapi ada syarat-syaratnya. Nah, nah, kita sekarang akan menyebutkan rumus penting berkaitan dengan hadis sahih, hasan, dan doif. Ini bisa diingat-ingat ya. Yang pertama adalah hadis yang hasan lidzatihi digabung dengan hadis hasan lidzatihi lain, jadi ada penguatnya, maka dia bisa naik level menjadi hadis sahih li ghairihi. Jadi yang lafalnya di bawah-bawah ini kalau ngumpul sama yang lain naik dia levelnya menjadi sahih li ghairihi. Sahih karena ada dukungan hadis yang lain gitu. Li ghairihi artinya
hadis yang sebenarnya hasan, dia naik level menjadi sahih karena dukungan hadis yang lain. Satu persatunya hasan. Tapi kalau digabungkan jadilah sahih li ghairi. Naik ya, naik level karena ada pendukung. Kemudian juga ini rumus yang kedua, hadis yang dhaifnya ringan. Ringan, lemahnya ini bukan lemah yang parah. Ketika ada pendukungnya, ada penguatnya dari hadis yang lain juga yang bisa mengangkat, maka hukumnya bisa menjadi hasan li ghairihi. Nggak bisa menjadi sahih terlalu tinggi. Naiknya satu level aja gitu. Dari dhaif yang ringan naik menjadi hasan. Kalau misalkan ada hadis yang awalnya hasan naik menjadi sahih. Yang nggak ada itu dhaif digabung-gabung lalu jadi sahih. Langsung naik lompat dua lantai. Ini nggak bisa. Nah, ini rumus penting dalam ilmu hadis ya. Hadis hasan bisa naik statusnya menjadi sahih jika ada riwayat yang sama dengan status hasan dari jalur yang lain. Jadi sanadnya lain, ini jalurnya lain. Dari guru saya yang misalkan yang dari Mesir. Lalu yang satunya dari ulama Syam gitu ya, dari Palestina dan sekitarnya. Ketika yang dari Mesir ini kurang kuat, ternyata ada jalur yang lain didukung. Nah, bisa naik menjadi sahih ya. Yang kekuatan hafalannya yang misalkan dari Mesir tadi nggak terlalu turun. Nah, ketika ada pendukung, dia bisa menaik menjadi sahih. Begitu juga hadis dhaif yang ringan bisa naik statusnya menjadi hasan jika ada riwayat yang sama, yang bisa menguatkan dari jalur lain. Ya. Adapun secara terperinci gimana prosesnya, kemudian syarat-syaratnya apa saja, ini bisa diperdalami lebih menyeluruh, lebih komprehensif di ilmu mustalah hadis. Ya karena belajar ilmu mustalah hadis ini nggak cukup sehari dua hari. Jangankan sehari dua hari, setahun dua tahun aja nggak cukup. Makanya ada ulama yang mengatakan kuliah ilmu hadis ini nggak cukup sebenarnya. Kuliah S1, S2 nggak cukup. Harus dibutuhkan proses yang panjang, pengalaman, kemudian penelitian yang bertahun-tahun. Makanya sulit untuk menjadi seorang muhadis, hadis ya, ahli hadis. Ini sulit. Yang ada itu sebagian kita muhardis, ahli hardis, dibantu hardis baru pandai. Nah, baik. Selanjutnya adalah jenis-jenis hadis yang doif karena disebabkan inqita'us sanad. Sanadnya nggak nyambung. Sanadnya nggak nyambung. Yang pertama adalah hadis mursal. Ini kita membahas istilah-istilah saja. Yang penting kenal dulu. Adapun contoh-contoh yang akurat yang ada di kitab-kitab hadis ya berada di level-level yang berikutnya. Semoga di Kuba ini nanti ada daurah-daurah lagi nih ya yang lebih dalam lagi untuk pendalaman level berikutnya dari hari ini. Ada hadis yang mursal yaitu ketika seorang tabi'in yang meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Jadi terputus nih, sahabatnya nggak ada dari seorang muridnya sahabat langsung naik dia meriwayatkan bilang Rasulullah mengucapkan sesuatu. Padahal dia nggak dengar langsung dari Rasulullah. Dia bukan sahabat, dia adalah tabiin. Maka ini hadisnya disebut dengan mursal. Misalkan gini, saya meriwayatkan ucapan dari gurunya guru saya. Padahal saya nggak pernah bertemu ini sama gurunya guru saya. Ini maka disebut dengan mursal ya. Nah, seandainya saya tabiin lalu meriwayatkan dari Rasulullah, maka ini hadisnya mursal. Lalu yang kedua adalah munqati. Apabila ada sanad yang terputus di generasi setelah sahabat. Kalau yang hilang ini bukan di generasi sahabat, maka disebut dengan munqati. Ya, munqati inqita'u sanad. Walaupun sebenarnya ada juga ulama yang mengatakan mursal juga bisa digabung dikategorikan hadis yang munqati terputus ya karena yang penting umum putus aja yang penting ada satu yang hilang rantainya kan putus jadinya tuh. Rangkaian satu dua tiga sampai ke 10 misalkan tiba-tiba rangkaian yang ketujuh hilang nggak ada lompat dari 6 langsung 8 berarti ini hadis yang mungkoti dan hadisnya menjadi lemah. Kemudian yang ketiga mu'dol. Nah mu'dol ini mungkoti tapi double double combo gitu ya putusnya dua kali. Ada dua periwayat atau lebih. Misalkan bahkan sampai misalkan di tahapan nomor dua, satu ada, dua ada, tiba-tiba lompat langsung ke 7. Nah, itu banyak itu yang hilang. Maka disebut dengan hadis mu'dol. Putus tapi tingkatannya parah. Kemudian yang keempat hadis yang mu'allak. Ini dari awal sanad. Kalau mursal tadi itu di akhir, di ujung-ujung sudah dekat sama Rasulullah.
tapi ada yang hilang yaitu sahabatnya. Bisa tabiin atau eh, misalkan sahabat yang usianya kecil ya, sahabat-sahabat yang masih muda ngeriwayatkan langsung dari Rasulullah. Padahal sebenarnya dia dengar dari sahabat yang lebih senior. Ini mursal juga. Nah, kalau muallak ini dari kita yang belakangan, dari awal sanad. Kan dari awal dulu sampai naik 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 ke atas ke Rasulullah. Kalau hilangnya di awal, maka disebut dengan muallak. Baik saya menghilangkan satu orang, misalkan saya nggak mau malu sama guru saya ini, misalkan karena hafalannya kurang kuat gitu ya, biar bisa diterima akhirnya langsung lompat ke gurunya guru saya. Nah, ini hadis yang muallak. Atau saya buang lebih banyak, dan muallak ini pembahasan khusus sebenarnya, ada yang bisa diterima, ada yang enggak. Tapi secara umum ketika hadis ini ada yang putus bisa menjadi lemah. Kemudian ada hadis yang disebut dengan mudallas. Hadis mudallas adalah satu periwayat meriwayatkan hadis yang tidak didengar. Ada ucapan, sebenarnya saya nggak dengar ini riwayat ini dari guru saya, tapi yang dengar orang-orang lain gitu. Yang dengar adalah orang-orang lain. Walaupun ucapannya ini benar, ucapan guru saya, tapi kalau saya nggak ikut, misalkan pas hadir di majelis begini, nggak hadir, terus tiba-tiba saya mengatakan, qala syaikhuna, misalkan guru saya Fulan bin Fulan. Nah, maka ini menjadi mudallas ketika saya sebenarnya pernah ada kemungkinan untuk mendengarkan. Saya bertemu, hidup sezaman, saya juga muridnya gitu. Ini guru saya belajar dari beliau. Tapi untuk kasus hadis ini, saya nggak dengar langsung. Nah, kalau saya kondisinya begitu, tapi memaksakan diri, qala syekh fulan. Nah, ini jadinya mudallas hadisnya, menjadi lemah. Baik, selanjutnya rincian yang tidak disebutkan di sini tentang contoh-contoh, kemudian penjelasan perinciannya bisa dirujuk kepada ilmu mustalah hadis, dan ini hanya pengenalan sebagian saja dari jenis-jenis dan definisinya. Selanjutnya jenis-jenis karena celaan ya, hadis lemah yang karena cacat pada hafalan. Jadi hafalannya. Kalau tadi karena sanatnya, karena dari jalurnya ini yang bermasalah. Kalau sekarang orang-orangnya ini yang hafalannya bermasalah. Ada yang pertama hadis mungkar, yaitu hadis yang lemah menyelisihi periwayat yang lebih kuat darinya. Dia udah lemah, lemah aja udah bahaya ya kan. Periwayatnya lemah, udah lemah menyelisihi hadis yang lebih kuat. Hadis perawi-perawi yang hafalannya jago-jago itu. Ya ini jadinya hadis yang mungkar, sangat lemah. Kemudian yang kedua syadz. Syadz ini ya lebih mendingan gitu. Periwayat yang hafalannya jadi sebenarnya sudah bagus, hafalannya bagus. Cuman dia beda dengan perawi-perawi lain yang lebih banyak dan lebih kuat hafalannya. Ini menjadi syadz. Hadis yang ganjil gitu ya, kalau bahasa Indonesia syadz ini ganjil. Kemudian ada hadis yang mudraj, sisipan. Jadi lafaz dari ucapan periwayat yang disisipkan ke dalam matan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya misalkan mengucapkan sesuatu dari guru saya, tapi saya tambahkan ini, kasih keterangan dikit lah, biar lebih jelas. Nah itu jadinya mudraj. Nah tambahan ini yang menjadi cacat dari hadis tadi, sehingga ya ada tambahan-tambahannya, ada bumbu-bumbunya ini yang bikin nggak original lagi rasanya ya kan. Hadis yang sudah rasanya berubah. Kemudian yang keempat maklub. Maklub ini kebalik, muter ya, berbalik tangan misalkan gini, jadi begini. Ini namanya maklub. Maksudnya adalah ada lafaz yang ketuker. Baik sanatnya ketuker, gurunya ini ketuker sama orang lain, salah ngomong, ketuker. Atau matanya yang ketukar. Ya maksudnya pengennya ngomong tangan kanan, yang keucap tangan kiri. Nah ini kebalik lafadznya. Jadi lemah. Ini kenapa kok bisa lemah? Ya karena hafalannya ini kurang kuat. Hafalannya, misalkan kita hafal Quran, belum siap 100% baru hafal 80% udah setoran. Akhirnya kebalik-balik itu kan. Ghafurur Rahim jadi Ghafurun Halim. Kayak gitu. Tapi ini dalam hadis ya, disebut dengan hadis maklub. Kemudian yang kelima hadis mutorib. Mutorib ini guncang. Guncang. Karena jalur-jalurnya ini kontradiktif, saling bertentangan. Ada banyak versi. Ada yang bilang tangan kanan, ada yang bilang tangan kiri, misalkan gitu. Ada yang bilang misalkan hukumnya boleh, ada yang mengatakan hukumnya nggak boleh. Ini gimana ini? Mutorib namanya. Beragam versi. Ada yang bilang iya, ada yang bilang enggak. Ada yang bilang Rasulullah itu sambil duduk, ada yang mengatakan sambil berdiri. Nah, padahal dari periwayat yang sama, perawinya sama, gurunya ini sama, tapi kok bisa beda-beda ini gimana? Namanya hadis yang mutorib. Ya, karena perawinya pasti ada yang bermasalah ini di hafalannya. Jadi perinciannya tentu saja nggak bisa kita
jabarkan secara luas ya mendalam di kesempatan ini. Bisa dirujuk ya atau kita usahakan setelah belajar ini siapa tahu ada yang termotivasi, semangat. Oh, saya mau jadi ahli hadis ini. Ternyata seru. Akhirnya memperdalam. Berikutnya adalah hadis yang maudhu. Ini level yang berikutnya. Jadi hadis yang sahih dulu, kemudian level yang di bawahnya hasan, lalu hadis yang doif, dan doif ini bermacam-macam. Lalu ada hadis yang maudhu. Maudhu itu palsu, dibuat-buat. Saya letakkan, saya pasang, ngarang hadis, lalu dibilang ini hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bahaya dan ini ternyata banyak orang-orang yang saya pingin ngasih orang-orang semangat. Gimana caranya biar semangat ibadah atau melakukan sesuatu? Ngarang aja, bikin hadis. Ya kan, hoax kan banyak sekarang. Fulan bilang gini padahal nggak ada bilang kayak gitu. Ini namanya hadis yang maudhu, pendusta. Atau karena matanya menyelisih kaidah-kaidah utama dalam ajaran Islam. Misalkan, tiba-tiba ada hadis yang mengatakan, janganlah kalian sholat duhur, karena sholat duhur ini memberatkan manusia. Nah, ini kan bertentangan gitu. Nggak bisa diterima, maka hadis yang maudhu. Hukumnya haram, nggak boleh diriwayatkan. Walaupun tujuannya baik. Saya kan untuk memotivasi orang, nggak bisa. Walaupun motivasi, walaupun tujuannya untuk ngajari orang biar percaya, nggak bisa. Nah, haram, nggak boleh diriwayatkan, nggak boleh disampaikan. Dari misalkan alasannya adalah dalilnya banyak, diantaranya satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku sengaja, sengaja bohong bikin. Rasulullah bilang, kalian harus begini padahal enggak. Maka hendaklah dia menempati untuk mempersiapkan tempat duduknya nanti di neraka. Haram. Jangan lakukan ini. Ancamannya berat. Ancamannya adalah neraka. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Kemudian dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man haddatsa anni bihaditsin yara annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzibin." Ya, mirip dengan hadis yang tadi. Cuma ancamannya beda. Siapa yang menyampaikan hadis dariku, tapi dia masih ya ragu-ragu, ini bisa jadi benar apa enggak? Bisa jadi hadisnya ini dusta. Maka kalau yang semacam ini, maka termasuk dari orang-orang yang berdusta. Intinya nggak boleh ya meriwayatkan hadis palsu. Kalau kita tahu ini hadis palsu, jangan diriwayatkan. Nah, baik dia membikin sendiri, termasuk apalagi bikin kreator hadis yang bikin-bikin sendiri. Keren kelihatannya. Oh, saya bisa bikin hadis. 20 hadis nih tentang keutamaan, misalkan keutamaan belajar di Zoom. Tapi bikinan sendiri. Maka hukumnya haram. Atau cuman menyebarkan, saya kan cuman nyebarin aja, ya tetap nggak boleh. Berikutnya ciri-ciri hadis yang maudhu. Ya, kalau ada sanad hadis yang maudhu ini ciri-cirinya dia dia sendiri yang ngomong. Ada seorang perawi, saya bikin hadis ini produk saya sendiri, original produk saya nggak bisa. Maka jadinya palsu atau karena ada ulama yang mengatakan ya ulama jarh wa ta'dil mengatakan perawinya ini pemalsu. Walaupun dia nggak ngaku tapi ulama jarh wa ta'dil ini ulama penilai perawi. Jadi ulama-ulama yang ahli dalam menilai perawi yang punya kriteria-kriterianya. Atau ada periwayat yang berdusta, mengaku bertemu periwayat di atasnya, padahal nggak pernah ketemu. Misalkan, saya ketemu sama Ustadz ini, padahal nggak pernah ketemu, ngarang aja. Nah, ini juga menjadi palsu. Kalau dari sisi matanya, ciri-cirinya diantaranya adalah bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Atau bertentangan dengan hadis lain yang sahih. Kemudian bertentangan dengan ijma, kesepakatan para ulama mujtahid, konsensus. Ulama sepakat hukum tertentu, dia riba misalkan. Ternyata dia bikin hadis riba itu nggak apa-apa. Nah, ini udah kelihatan ini ciri-cirinya hadis yang palsu. Contohnya misalkan lagi di sini, barang siapa yang menunaikan sholat fardu di akhir pekan bulan Ramadan, dia minggu-minggu terakhir gitu di bulan Ramadan, maka dia dapat menutupi sholat yang terlewat. Dia sudah menutupi, maksudnya dulu sholat-sholat yang kelewat ini yang nggak dikerjakan menjadi termaafkan gara-gara sholat fardu di akhir pekan. Bahkan yang selama usianya 70 tahun. Ya, ini kan enak sekali. Nggak perlu beramal aja. Nunggu nanti di Ramadan, akhir pekan, sholat fardu di situ. Ini bahaya ya, bertentangan. Matanya bertentangan dengan pondasi hukum syariat. Atau hadis-hadis tentang wasiat Nabi kepada Ali sebagai khalifah Nabi. Ya, karena ini nggak ada, menyelisih ijma. Semua ulama sepakat, nggak ada wasiat khusus. Nabi mengatakan Ali adalah penggantiku.
yang dipakai oleh sebagian kelompok ya, bilang Ali ini sama Abu Bakar sama Umar. Padahal nggak ada. Rasulullah ngasih wasiat khusus. Kemudian menjanjikan pahala yang terlalu besar untuk amalan yang kecil. Amalannya ringan, tapi pahalanya bisa mengalahkan pahala sholat fardu. Misalkan orang yang tersenyum ya bikin hadis. Tersenyum ini bisa mendapatkan surga Firdaus yang paling tinggi. Loh kok enak sekali gitu. Maksudnya nggak nyambung. Yang amalan-amalan yang lebih tinggi aja nggak sampai segitu. Nah, atau karena ancaman yang terlalu keras dari ancaman yang kecil. Misalkan ada hadis bikin, misalkan kita bikin, orang yang berdusta maka harus dirajam. Tuh, ini kan terlalu ekstrim, nggak cocok gitu. Cuma bohong sekali aja dirajam. Ini ciri-ciri hadis maudhu dan banyak sekali hadis maudhu ini. Karena orang banyak yang bikin, suka gitu. Ada yang bikin sendiri. Nah, waliyadzubillah. Contohnya hadis yang menyebutkan keutamaan sholat tarawih dari tanggal 1 sampai 30 Ramadan. Hadis-hadis tertentu. Sholat tarawih. Jadi sebagian orang ini kadang dibikin sholat tarawih lebih penting daripada puasa Ramadannya, gitu ya. Sholat tarawih lebih penting dari puasa Ramadan, bahkan lebih penting dari sholat fardunya. Sholat isyaknya nanti-nanti aja, telat-telat di nggak apa-apa, ngantuk-ngantuk nggak apa-apa, ya sambil ngobrol gitu ya, nunggu. Tapi pas sholat tarawih, masya Allah, rajin, sampai nangis-nangis, sampai ya, ketika mendengarkan bacaannya imam. Ini keliru ya, nggak pas gitu ya. Tingkatan fardu ya lebih tinggi daripada sholat sunnah. Nah, berikutnya, ini sebagai ringkasan yang bisa di dicatat atau bisa diingat-ingat supaya mudah untuk menggambarkan. Ya, ini tasjir. Hadis khobar ini menjadi dua ya. Khobar ini cakupannya hadis dan asar. Adapun hadis mencakup qauli yaitu perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi'li perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian takriri persetujuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wasfi sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik sifat ini sifat fisik beliau atau akhlak beliau, orang yang penyabar, kemudian suka menolong dan seterusnya itu masuk ke wasfi. Lalu yang kedua asar. Asar adalah ucapannya sahabat atau tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Nah, atau tabi'ut tabi'in. Ini tercakup dua-duanya dalam cakupan yang disebut dengan al-khabar. Selanjutnya status hadis, ada yang diterima, ada yang tidak bisa diterima, ditolak. Makbul atau mardud. Yang makbul ini hadis sahih dan hadis hasan. Baik yang sahih lidzatihi karena memang dari awalnya udah sahih atau karena ada pendukung ya, ada faktor eksternal. Begitu juga hadis hasan, ada yang lidzatihi, ada yang li ghairihi. Adapun yang mardud ini ada yang dhaif, ada yang palsu, maudhu. Palsu ini maudhu. Hadis dhaif bertingkat-tingkat, ada yang lemahnya lemah ringan. Ya, lebih tepatnya lebih ringan, lemahnya ringan. Ada yang lemahnya parah, lemahnya sangat parah. Nah, kalau palsu ini memang benar-benar dibuat-buat. Kemudian pembagian hadis dari segi ujung sanatnya, di puncak sanatnya ada tiga, yaitu ada hadis yang marfu. Marfu ini yang dinisbatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perkataan, perbuatan atau persetujuan atau sifat. Yang mengatakan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang ucapannya sahabat, maka fokus ke sahabat saja, maka disebut dengan riwayat yang mauquf. Mauquf. Riwayat yang disandarkan. Jadi ini ucapannya sahabat, maka kita sebut asar atau kita sebut hadis mauquf. Jadi penamaannya bisa dua, asar atau hadis mauquf. Ini nama lain saja. Kemudian yang ketiga maktu yaitu yang dinisbatkan. Maksudnya ini ucapannya tabiin. Nisbat itu disandarkan. Ungkapan kita menyandarkannya kepada tabiin, baik perkataan atau perbuatan. Ya, karena tabiin ya, sifat nggak masuk ya. Kemudian juga persetujuan. Tabiin, pengikut muridnya para sahabat ini disebut dengan hadis yang maktu dan ya semuanya ini bisa dikatakan khobar, khobar. Cuman penamaan ya, penamaan nama lain dari hadis hadis asar kalau hanya kepada sahabat disebut dengan mauquf. Kalau ini cuman berhenti di tabiin, jadi jalurnya nyambung, tapi berhenti tabiin, berarti ini ucapannya tabiin aja. Misalkan Al Hasan Al Basri mengatakan sesuatu tentang keutamaan zuhud, maka disebut dengan riwayat yang maktu atau hadis yang maktu. Nah, sekarang kita mengenal kitab-kitab hadis ya.
Kitab hadis, hadis yang paling sahih di muka bumi ini, ya selain Al-Qur'an ya. Hadis, kitab-kitab hadis yang sahih adalah Sahih Bukhari. Lalu di bawahnya ada Sahih Muslim. Ketika dua ini tergabung, misalkan ada hadis innamal a'malu binniyat. Ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim. Maka disebut dengan muttafaqun alaih. Disepakati. Disepakati, yang menyepakati Muslim sama Bukhari. Kemudian ada As-Sunan Al-Arba'ah. Kitab Sunan. Kitab Sunan ini kitab yang urutannya berdasarkan urutan bab fikih. Kayak kitab-kitab fikih tapi isinya hadis. Jadi dari sholat dulu, atau haro dulu sholat, zakat, puasa, haji, dan seterusnya. Ini disebut dengan sunan. Ada 4 sunan yang masyhur. Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasai, dan Sunan Ibnu Majah. Ketika digabung maka Sunan Al-Arba'ah atau Al-Kutub ya, Al-Arba'ah. Nah, kalau digabung semuanya, ini 4 dengan 2 tadi, maka jadilah Kutubus Sittah. Kutubus Sittah. Bukhari, Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, dan Ibnu Majah. Tapi masih banyak lagi kitab-kitab yang lain hadis ini. Kitab-kitab yang membahas hadis, model-modelnya banyak, macam-macam. Ada yang kategorinya berdasarkan nama-nama sahabat, diurutkan nama-nama sahabat. Dari yang paling mulia dulu. Jadi bukan berdasarkan bab fikih, tapi dari para sahabatnya. Ini misalkan kitab-kitab musnad. Ada musnad Imam Ahmad dan yang lainnya. Kemudian ada kitab Muwatta, Muwatta karya Al-Imam Malik. Kemudian ada Sunan Ad-Darimi. Ya, beliau mengajarkan ini ya. Kitab beliau tulis ya, beliau sampaikan, diriwayatkan dari murid-muridnya dan beliau ya sampaikan, diajarkan. Masih banyak kitab-kitab yang lain yang mencakup yang berisi ribuan hadis yang belum tercantum dalam 9 kitab ini. Nah, kemudian cara menyeleksi ada beberapa cara, ada beberapa nah, untuk melihat penilaian para ulama hadis, mana yang hadis bisa diterima, mana yang ditolak, kita bisa meminta bantuan itu. Hanya sekedar melihat penjelasannya ulama yang benar-benar menguasai ilmu hadis ini, yang terjun, mendedikasikan kehidupannya, sudah mewakafkan hidupnya untuk ilmu dan membela hadis Nabi Muhammad SAW. Ya baik di kitab-kitab takhrij hadis atau tersebar di buku-buku yang lain, kita bisa melihat ya penjelasan para ulama. Apakah hadis ini sahih atau bagaimana, tertolak apakah tidak. Ini bisa melihat penjelasan para ulama. Jadi setiap masa itu pasti ada pionir-pionirnya, ada ahli-ahlinya. Di abad ketiga sampai 4 Hijriah ada Abu Hatim, Ad-Daruqutni, At-Tirmidzi, Al-Hakim, Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hazm. Kemudian berikutnya di abad ke-5 sampai 6 Hijriah ada Imam An-Nawawi, Ibnu Jauzi, At-Tahir, Abu Thahir As-Silafi, dan Ibnu Qudamah. Lalu di abad ke-7 sampai 8 Hijriah ada Ibnu Qattan, Al-Zailai, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, Al-Imam Az-Zahabi, Ibnu Mulaqqin. Ini semuanya para imam hadis. Ibnu Rajab, Ibnu Hajar, Al-Iraqi, Nuruddin Al-Haythami. Kemudian abad ke-9 sampai 10 ada Imam Suyuti, As-Sakhawi, Ibnu Al-Mibrad. Kemudian abad ke-11 sampai 12 ada Al-Munawi, Al-Ajluni, kemudian Murtada Az-Zabidi. Kemudian di abad-abad terakhir 13 sampai 14 Hijriah ada seorang ulama yang masyhur dengan kepiawaian beliau dalam ilmu hadis, yaitu Syekh Al-Albani, Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahumullahu jami'an. Ya, kita berdoa semoga semua ulama ini mendapatkan rahmat. Syuaib Al-Arnaud, Ahmad Syakir, Yahya Al-Muallimi, dan Syekh Al-Wadi. Ya, Mukbil Al-Wadi. Mereka adalah sebagian ulama hadis yang terkenal. Bukan hanya ini ya, ini sebagian saja yang bisa menilai apakah hadis itu sahih atau hasan atau dhaif atau maudhu. Ya, masih banyak ulama-ulama yang lain. Jadi walaupun kita belum bisa, minimal harus dipastikan dulu penjelasan ulama-ulama hadis, apakah hadisnya bisa diterima ataukah tidak. Kemudian di sini sebagai penutup ada beberapa aplikasi atau website. Kalau misalkan nggak bisa baca kitab atau nggak punya kitabnya, ada bantuan, alat bantu untuk menampilkan, untuk mengetahui penilaian para ulama ahli hadis. Ketika kita ingin menyampaikan hadis, pastikan dulu, dicek dulu, ya, dilihat penjelasannya para ulama. Ada beberapa website yang bisa membantu, misalkan di sini ada aplikasi hadis, aplikasi hadis. Jadi untuk memastikan apakah sahih atau enggak. Kalau sahih baru bisa disampaikan, bisa di-share, bisa disampaikan dalam khutbah dan seterusnya. Kemudian yang kedua, Sunnah One.
Ini juga harus online website. Kemudian ada aplikasi atau website Duror, Dorarnet hadis. Wallahu alam bisawab. Ya, demikianlah selesai sudah dengan izin Allah. Kita ucapkan alhamdulillah telah menyelesaikan sesi pertama dari dars atau pelajaran materi mustalah hadis. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan hamba-hamba yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta yang hakiki, yang mengikuti ajaran beliau dan memperjuangkan ya, hadis-hadis beliau, sunnah-sunnah beliau supaya kita bisa mendapatkan syafaatnya nanti pada yaumul qiyamah. Jazakumullah khairan, terima kasih kepada semuanya yang telah hadir, berpartisipasi dan seterusnya. Mudah-mudahan diberikan pahala yang besar dari Amin. Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya saya kembalikan kepada Ustadz Ahmad Ubaidillah. Tafadhol. Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Izin saya di sini akan tampilkan presentasi agar antum bisa melihat pertanyaan-pertanyaan para peserta Ustaz ya. Saya akan presentasi dulu. Maksudnya antum biar bisa melihat pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Baik, sebelum kita lanjutkan juga di sini kita sampaikan terima kasih kepada sponsor dari acara ini, yakni dari Z Syariah untuk investasi tanpa riba. Wah, teman-teman, kemarin juga kita tampilkan untuk yang berbahasa Indonesia bisa teman-teman buka di nabitu.id. Tinggal langsung daftar aja di situ dan nanti bisa investasi tanpa riba, transparan, proyek berbasis proyek dan bahkan tinggi potensi untuk baliknya ya. Keuntungannya disebutkan dalam 1 tahun kira-kira 20-30%, cukup tinggi untuk tingkat investasi seperti itu. Nah, bisa dicek dulu dan itu ada bukti-buktinya dari basis-basis proyek-proyek yang lama. Ini terutama bagi teman-teman yang sudah bekerja, udah punya pemasukan, tidak ada salahnya coba untuk investasi agar uangnya bergerak, tidak diam, terpendam. Kemudian sponsor yang kedua adalah baju yang dipakai oleh Ustadz Fida sekarang, Ustadz. Nah, ini yang beliau pakai ini, Masya Allah, adalah baju dari local project, teman-teman. Kemarin juga kita sampaikan ya, bahannya Alhamdulillah nyaman banget ya. Dingin Ustadz ya bahannya ya, termasuk adem ya. Nah, itu. Baik, kita lanjutkan sekarang dengan pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Ustadz, tafadhol, mungkin antum bisa lihat dari pertanyaan di kolom chat, Ustadz. Soal materinya mudah ya teman-teman ya, mudah banget materinya, tidak sulit kok. Mungkin istilah-istilahnya karena berbahasa Arab jadi agak sulit tuh. Tafadhol Ustadz, mungkin ada pertanyaan yang antum ingin baca. Baik. Syukur Ustadz. Ini ada pertanyaan Afwan Ustadz dari penanya atas nama Wahyu Pranoto. Kenapa tidak menggunakan penulisan Arab untuk istilah-istilahnya? Sebenarnya kita tidak menerjemahkan ya. Istilah tadi hanya digunakan dalam tulisan bahasa Indonesia karena pertimbangan yang kebanyakan ikut yang hadir di daurah kali ini kebanyakan dari nol, belum pernah mengenal istilah-istilah tadi, belum pernah belajar mustalah hadis. Ya, karena harapannya dengan dipermudah sehingga bisa paham lalu bisa meningkatkan lagi pengetahuan, ya belajar lebih dalam lagi. Itu tujuannya. Ya nggak cukup ya di sini selesai menjadi ahli hadis, ya nggak mungkin. Harus diperdalam lagi. Ini pengenalan istilah-istilah bagi yang belum pernah kenal sama sekali. Minimal kenal dulu. Tak kenal maka tak sayang, kata orang. Kemudian pertanyaan berikutnya, kita usahakan yang kita baca adalah yang sesuai dengan materi dulu ya. Sebentar. Ini ada yang double-double ini tanyanya, dikirim berulang-ulang. Oh iya, kayaknya kepencet itu Ustadz. Iya. Ini izin bertanya atas nama Ummu Fauzan. Saya sangat awam tentang hadis. Terkait hadis dhaif, salah satu cirinya adalah diketahui bahwa orang tersebut seorang pembohong. Nah, bagaimana bisa tahu bahwa perawinya ini bohong? Ya, gimana bisa tahu perawinya ini bohong? Ada banyak cara ya, diantaranya adalah diceritakan sama orang-orang yang kenal. Yang kenalan-kenalannya ini bilang dia ini bohong, menceritakan sesuatu nggak sesuai fakta. Ya, misalkan
Ya, gampangannya tadi ada ada misalkan ada lomba gerak jalan di depan masjid. Padahal faktanya nggak ada lomba di situ. Yang ada cuma anak-anak kecil main-main kelereng misalnya, atau lomba gigit kelereng, bukan gerak jalan. Nah ini kan bohong, ya. Dan diketahui oleh orang-orang yang kenal. Ini salah satu bahkan ulama hadis itu karena perhatian. Kalau dalam urusan sehari-hari aja bohong, ya ini nggak bisa aman gitu ketika meriwayatkan hadis. Ada yang menceritakan ini, dia yang bohong sama binatang aja udah jadi buruk. Misalkan binatang disuruh datang, gayanya kayak mau dikasih makan, padahal enggak. Dipancing aja biar datang, kasih makan, ya tempatnya makan gitu ya, atau sesuatu dipancing. Ketika sudah datang nggak dikasih. Ini bohong sama hewan. Itu saja bagian ulama mengatakan nggak bisa diterima hadisnya. Kemudian berikutnya ini ada pertanyaan atas nama Wiwin Syafaat Ode. Bismillah, assalamualaikum Ustaz, waalaikum. Saya sedang mempelajari ilmu mustalah. Jika ada ulama yang mengatakan hadis A ini dhaif dan hadis B itu dhaif, maka kita sebagai penuntut ilmu bagaimana sikap kita? Jadi ada hadis A dan B atau hadis tertentu dhaif. Gimana sikap kita? Baiknya, kita sudah mengenal tadi dhaif ada yang bertingkat-tingkat, ada yang dhaifnya ringan, ada yang parah. Kalau parah ya jangan diamalkan gitu. Misalkan dia mengajari sesuatu, nyarankan kita mengamalkan sesuatu hadisnya ini, tapi dhaifnya parah, ya jangan diamalkan, jangan disampaikan juga, jangan di-share. Tapi kalau hadisnya ringan, maka kita pastikan ya siapa ulama yang mengamalkan. Barangkali ada ulama yang mengamalkan atau yang masih menerima, karena kita sulit untuk menilai sendiri. Ya, kita lihat di situ penjelasan. Kecuali kalau kita sudah mahir, sudah bisa menerapkan 5 persyaratan hadis lemah yang bisa diamalkan, ya silahkan. Tapi selama tidak mampu, kita minta bantuan, bertanya kepada ahli ilmu, ustadz-ustadz yang mahir di bidang hadis atau syekh yang ahli di bidang hadis, apakah bisa diterima hadis ini, apakah hadis yang lemah ini terpenuhi 5 kriteria tadi ataukah enggak. Tapi kesimpulannya, ketika suatu hadis yang sangat parah lemahnya, jangan disampaikan, tinggalkan saja. Atau kalau misalkan mau disampaikan juga nggak apa-apa, sampaikan ke orang lain supaya waspada. Ini hadis yang berbahaya. Nah, kemudian ada penanya dari seseorang atas nama Halim. Izin bertanya, apakah para ulama terdahulu hanya berfokus mencari ilmu saja dan berdakwah? Apakah ada ulama yang bekerja, bisnis, atau yang lainnya? Baik. Ya mungkin dari sebagian peserta di sini bukan penuntut ilmu yang fokus belajar di universitas atau di ma'had, di pesantren ya. Barangkali ada yang semacam ini, maka sebagai motivasi juga bahwa para ulama dulu itu banyak yang memiliki pekerjaan, ya memiliki pekerjaan. Misalkan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala itu memiliki profesi, ada pekerjaan, yaitu reparasi jam, yang memperbaiki jam tangan dan seterusnya. Beliau ahli. Jadi mereka bukan hanya mencari ilmu saja atau berdakwah saja, karena untuk hidup kan butuh nafkah. Apalagi jika sudah berkeluarga, maka membutuhkan harta. Jadi bukan tipe-tipe yang meminta-minta atau nggak peduli dengan dirinya sendiri, atau nggak peduli hartanya halal haram. Enggak, mereka bekerja. Makanya ada dalam ulama hadis ini ada julukan-julukan Al-Haddad, Al-Khabbas, An-Najjar, ya, karena dinisbatkan kepada profesinya. Ada yang tukang kayu, ada yang tukang bikin roti, ada yang ahli bikin masakan-masakan tertentu, daging dan seterusnya. Intinya mereka bekerja dan pekerjaan mereka bervariasi, ada yang berbisnis juga. Kemudian selanjutnya, apakah ini pertanyaan atas nama Maimunah, apakah ada kitab hadis yang berbahasa Indonesia? Jawabannya ada ya, ada terjemahan-terjemahan. Tetapi untuk membaca terjemahan tadi,
usahakan dapat dipercaya begitu. Percetakan yang sudah tertulis di situ ini sudah dimurojaah, dikoreksi dan seterusnya, yang sudah terpercaya. Jika ada buku-buku yang kita nggak tahu penulisnya siapa yang menerjemahkan, maka ya sebaiknya ya kita mencari yang lebih pasti ya, yang dapat dipercaya. Terjemahan ya sudah banyak, terjemahan Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tapi apakah itu cukup untuk belajar? Jawabannya enggak. Tapi kalau kita mau mengambil faedah, nggak apa-apa, bagus ya. Kita baca. Daripada nggak bisa sama sekali, nggak bisa bahasa Arab, terus malah bahasa Indonesia juga ditinggalin. Alasannya, saya nggak bisa, udah nyerah, putus asa. Yang bahasa Indonesia nggak dibaca juga, ya ini tentu kurang bijak. Ya. Nggak apa-apa baca yang berbahasa Indonesia, terjemahannya. Atau buku-buku yang ditulis sejak awal bukan terjemahan juga ada. Ya, jika penulis-penulis yang terpercaya. Kemudian berikutnya, nah ini ada pertanyaan atas nama Khuwailah Ali. Afwan Ustadz, minta tolong penjelasan ulama jarah wa ta'dil. Ulama jarah wa ta'dil itu apa gitu ya. Ulama jarah wa ta'dil ini ulama yang fokus atau ulama yang mahir mempelajari, kenal dengan para rijal. Para rijal ini orang-orang yang ada di jalur sanad. Nah, orang-orang yang ada di sanad ini dipelajari. Bagaimana sifat-sifat mereka, gimana kondisi mereka, yang otomatis mempengaruhi ke pribadian mereka, apakah orang-orang ini dapat diterima hadisnya ataukah enggak. Jarah itu sesuatu yang mencederai adalah turwat. Ketakwaannya misalkan berkurang, dia ibadahnya sering ketinggalan misalkan, atau sholatnya bolong-bolong maksudnya nggak sampai meninggalkan ya, kalau meninggalkan bahaya. Sholatnya ini kadang di masjid, kadang enggak, lalu sering telat-telat, atau misalkan lagi ya kurang menjaga kehormatannya. Kalau di zaman dulu orang yang makan di pinggir jalan, di sambil jalan, makan nasi atau makan apa, itu buruk, ini nggak bisa diterima ya, karena yukharimu al-muru, menghancurkan kewibawaannya, merusak kehormatannya. Kemudian at-ta'dil adalah pujian, suatu ungkapan. Jadi ada ilmu khusus, terutama misalkan ketika ta'arud, ketika bertentangan. Ada ulama yang bilang ulama ini atau seorang perawi ini jujur. Ada yang mengatakan kadang berdusta atau kadang salah-salah. Nah, inilah yang dibahas dalam ilmu al-jarh wa ta'dil. Dan nggak semua ulama hadis bisa menguasai ilmu ini. Ya, ilmu yang cukup tinggi levelnya hanya yang spesialis. Karena hadis ini bercabang-cabang ya. Ilmu hadis ini banyak cabang-cabangnya. Sebagaimana ulumul Quran juga bercabang-cabang, di dalamnya banyak ilmu-ilmu yang berkaitan. Nah, ada yang hanya membahas ahkam, hukum saja, hadis-hadis tentang hukum. Nah, semacam itu ya. Jadi itu ulama jarh wa ta'dil yang membahas tentang personal yang ada di dalam jalur sanad. Nah, wallahu alam, itu mungkin penjelasan yang saya berusaha untuk menyederhanakan. Barakallahu fikum. Hadis dengan athar tadi sudah dijelaskan perbedaannya. Kemudian ini ada pertanyaan atas nama Mahfud Aziz. Apakah kitab Taqribur Rawi, mungkin Tadribur Rawi mungkin ya. Kalau At-Taqrib beda lagi. Saya nggak tahu, apakah Ustaz Ahmad Ubaidillah mungkin tahu Taqribur Rawi, Ustaz? Nggak, salah ketik mungkin. Salah ketik mungkin ya. Tadribur Rawi, karya Al-Imam As-Suyuti, Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti. Apakah direkomendasikan untuk pemula? Jawabannya pemula seperti apa ini? Kalau pemulanya ulama-ulama di zaman dahulu ya mungkin bisa, tapi kalau untuk sekarang, jangankan baca kitab Tadribur Rawi, Baikuniyah saja, Manzumah Baikuniyah ini biasanya dipelajari di pondok-pondok. Ini saja harus ya minimal tahu bahasa Arab lah, ya, udah pernah belajar bahasa Arab sehingga bisa belajar kitab tersebut. Jadi ya ini level-level yang bisa dikatakan pertengahan, bukan untuk pemula. Untuk pemula ya bisa diikuti ya, misalkan kalau mau belajar
di YouTube ya dari ustadz-ustadz, atau ikut aja kalau ada daurah-daurah yang dasar misalkan Baikuniyah. Nah, atau kalau Nukhbatul Fikar kayaknya masih agak ketinggian Ustaz ya. Ya. Bagian itu biasanya Manzumah Baikuniyah. Kemudian penanya yang lain. Nah, ini ada penanya hadis Ahad. Penanya atas nama Sina Sine. Bismillah, Ustadz izin bertanya, kalau hadis Ahad itu maksudnya hadisnya hanya satu orang yang meriwayatkan, apakah begini? Lalu apakah selalu sahih dan ada yang dhaif juga? Ini pertanyaan yang menarik ya. Sebenarnya hadis Ahad dan mutawatir hadis Ahad dan mutawatir ini pembahasan yang basic juga, mendasar dalam ilmu mustalah hadis. Tapi karena keterbatasan waktu dan memang dibuat untuk pemula, maka tidak dibahas tadi ya. Hadis ahad ini bertingkat-tingkat. Ada yang gharib, ada yang aziz, ada yang masyhur. Jadi ada tingkatannya. Nah, yang gharib ini maksudnya adalah salah satu dari rangkaian sanadnya hanya ada satu orang. Misalkan di level sahabat yang ngambil dari Rasulullah ini cuma satu orang. Sahabatnya misalkan Umar bin Khattab saja. Itu hadis innamal a'malu binniyat. Walaupun setelah itu di jalur setelahnya, yaitu tabi'in yang mengambil dari Umar bin Khattab banyak, itu sudah menjadi ahad. Atau misalkan di tengah-tengah, awalnya rame tapi jarang yang seperti ini ya. Awalnya banyak yang meriwayatkan, tiba-tiba di tengah-tengah hanya satu orang, bermuara kepada satu orang. Maka ini menjadi hadis yang gharib. Gharib ini di salah satu rantai sanadnya cuma ada satu orang, ya nggak ada yang lain, tapi jarang. Biasanya ya di awal-awal begitu, sahabatnya cuma satu yang dengar, tapi setelah itu banyak murid yang mendengarkan. Dan apakah selalu dhaif? Jawabannya enggak. Hadis ahad ini bisa jadi sahih. Buktinya tadi hadis innamal a'malu binniyat. Gampangannya ya lihat aja, ini kan ada di Sahih Bukhari Muslim. Bukhari sendiri aja kalau meriwayatkan hadis tadi jadi sahih. Muslim aja sendiri jadi sahih. Apalagi dua-duanya. Nah, ini satu orang, apalagi yang di atasnya, yaitu aziz dan masyhur. Ya, maka sangat berpotensi menjadi sahih juga. Bisa sahih, bisa dhaif. Ya. Terus bagaimana melihatnya? Ya dilihat dari kriteria tadi, syarat-syarat hadis sahih, hadis hasan, lalu kalau tidak terpenuhi jadilah hadis dhaif. Jadi adanya jumlah perawi ini nggak terlalu mempengaruhi, Tapi kalau memang udah banyak, ya itu biasanya sudah menjadi hadis yang sahih, hadis yang mutawatir ini hadis yang sahih. Ya, udah pasti ya kalau hadis yang mutawatir diriwayatkan dengan kriteria-kriteria yang disebutkan oleh para ulama tentang hadis mutawatir, maka otomatis menjadi sahih. Baik Ustaz, mungkin kita batasi sampai jam berapa Ustaz? Ya, cukup saja Ustaz. Nanti kita lanjutkan lagi sesi kedua di sore hari. Ini tapi ada yang tadi bertanya, Ismail Daulan, tapi kaitannya dengan fikih Ustaz, memahami fikih hadisnya, sehingga sebenarnya bukan materi kita ya. Tapi kalau Anda mau jawab silahkan Ustaz. Yang tadi tentang kunut subuh. Baik ya. Kita jawab singkat saja. Ya. Afwan Ustaz ini bertanya, kunut subuh masih belum mantap memahaminya. Dan kalaupun sang imam mendawamkan, maksudnya selalu terus-menerus membaca kunut subuh setiap hari, sementara kita meyakini ini bid'ah atau hadisnya dhaif, maka bagaimana sikap yang seharusnya? Baik. Jadi permasalahan kunut subuh secara khusus ini adalah materi fikih, ranah fikih, walaupun sumbernya juga dari hadis. Tapi ini sudah ranah fikih yang para ulama berijtihad. Ada yang mengatakan hadis-hadisnya dapat diterima sehingga disyariatkan kunut subuh. Dan ini adalah salah satu yang terdapat dalam fikih Syafi'i. Sebenarnya kunut subuh ini juga mazhab Malikiyah dan sebagian ulama yang lain. Syafi'iyah, Malikiyah ini yang paling masyhur. Tapi sebagian ulama mengatakan enggak disyariatkan. Ada yang mengatakan menjadi bid'ah. Tapi secara umum ini adalah masalah ijtihadiyah yang tidak boleh saling mencela begitu ya. Masing-masing memiliki dalil, baik yang mengatakan sunnah atau yang tidak. Sekalipun demikian, kita perlu bijak ya dalam menghadapi semacam ini. Sebenarnya para ulama, diantaranya ulama Hanabila,
yang mengatakan kunut subuh ini tidak disyariatkan. Mereka mengatakan kalau kita menjadi makmum, ya, menjadi makmum di belakang imam yang mengucapkan membaca kunut subuh, maka ikut juga, ikut juga. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama, baik ya Hanabila mutaakhirin belakangan maupun Hanabila terdahulu. Bisa dilihat penjelasannya Ibnul Qayyim, kemudian Syekh lainnya. Jadi walaupun kita meyakini ini tidak tidak sahih hadisnya, tetapi ketika kita sholat menjadi makmum, imamnya kunut, maka kita ikut kunut juga. Bahkan mengaminkan, bukan hanya ikut-ikutan gaya-gayanya angkat tangan, tapi ya baca doa yang lain. Enggak, ya tetap kita aminkan. Ya, itu doa. Dan hatta yang mengatakan itu tidak disyariatkan pun, ya, maka sholatnya tetap sah. Sholatnya kalau kita ada kunutnya, sholatnya tetap sah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja Ustaz, pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita Baik, bahas Ustaz. pada hari ini. Jazakumullah khairan Ustaz. Nanti kita akan sambung lagi dengan sesi kedua pada sore hari ya Ustaz ya, insyaallah ya. Sore hari 10 hadis pilihan, dan nanti berarti ngaji langsung prakteknya. Kalau tadi ini secara penelitian sanatnya, tapi nanti kita langsung sentuh prakteknya istilahnya gitu ya Ustaz ya. Prakteknya tapi dengan versi yang sederhana yang mudah untuk dipahami bagi semua masyarakat insyaallah. Baik, tadi sudah untuk yang tanya ini ada beberapa pertanyaan yang masuk sebenarnya sudah dijawab oleh Ustadz ya tadi ya. Dijawab maksudnya sudah ada di dalam pembahasan. Ada yang nanya tentang fadail a'mal, ada yang nanya tentang gimana cara mengetahui periwayat yang lemah, dari mana saya tahu kalau dia lemah. Itu semua sebenarnya sudah dibahas di dalam materinya. Mungkin ada penjelasan yang terlewat tadi, teman-teman silahkan dicek di rekamannya. Jazakumullah khairan Ustadz atas materi yang disampaikan. Semoga ilmu kita dapatkan bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Jazakumullah khairan Ustadz.